Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Karena saya yakin orang yang berkuasa saat ini pasti tidak ingin ada seorang Ahok menjadi sebuah model yang mempersulit orang. Kamu bisa stres gak kalau ketemu saya? Kalau saya bilang, saya bisa kasih tiap kepala keluarga itu punya daya beli 5 juta sampai 10 juta satu bulan. Dalam bentuk bisa gue subsidi, bisa gue kasih lu kerjaan, gue jamin. Lu kalau yang sebelah gue atau di atas gue, lu kira-kira stres gak gue gituin? Dan saya bisa jamin kasih rumah-rumah jelek itu, tiba-tiba rumahmu yang jelek 100 meter, tiba-tiba berubah jadi apartemen 6 unit ukuran 50 meter. Ini jamin ya, bukan cuma janji aja ya. Pasti gue bisa kerjain. Ya dong. Pasti gue bisa jamin. Terus aku bisa bikin semua belanja kayak dulu nih, sampai lembar ketiga beli satu white coffee ini berapa duit di supermarket, itu ada di website. Lu kalau jadi yang beda, rakyat apa nggak nuntut lu? Kok anggaran lu yang triliunan-triliunan? Kita pengen tahu juga dong, lu beli satu ini berapa? Nah itu kalau itu sungguh-sungguh bisa direalisasikan dan diwujudkan, bukankah itu sesuatu yang baik untuk DKI Jakarta? Nah makanya saya bilang patokan saya itu kan tiang api, tiang awan bergerak atau tidak. Menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan baik. Karena Tuhan tahu waktu dan kapan tempat yang paling tepat buat saya. Tapi saya pun nggak bisa mengklaim. Maka mesti baca firman Tuhan baik-baik. Jadi masih terbuka kemungkinan. Iya kan saya masih orang politik ya. Kalau terbuka kemungkinan, yang mana yang memungkinkan? Apakah Ahok versus Anies atau Ahok dan Anies? Saya nggak tahu. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Itu that's a game. Saya selalu kasih ucapan selamat. Bagi saya itu, kamu menang pun seizin Tuhan kok. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia, saya undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, it's okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? That's it gitu loh. Lagi pun saya tahu Pak Jokowi juga, kalau baca dari kirim Pratikno ke Kertanegara, semua kan ada catatan digital, barang komentar. Pak Jokowi merestui Anies kok. Karena Pak Jokowi anggap saya kan sudah selesai, karena dan nista agama kan. Beliau juga suruh Bu Risma yang maju. Saya mengerti sekali semua kok. Cuma kan saya selalu percaya tidak boleh terjadi sesuatu sama kita. Makanya bahasa Inggris saya suka ya. History, sejarah itu adalah ceritanya his. Jadi dunia ini ada yang buat cerita. Itu Tuhan. Nah, history. Makanya bagi saya sekarang, kalau buat anak-anak yang punya pengetahuan ya, kita ngerti lah kalau kita akademisi selalu bilang apa? STEAM ya, STEAM ya. Science, Technology, Engineering, Art, Math, matematik kan. Ini kan yang kita kenal. Teman saya ngajarin saya bagus banget. Itu kan STEAM. Uap dong. Ada ship, kapal, SHIP. Apa tuh SHIP? Soalnya Pak Ahok ini udah cerita udah gunakan SHIP. Apa tuh SHIP? Spiritualism. High itu history. Itu dia nggak sebut. Bagi saya itu inovatif. Bagi dia history itu hal disambung. Bagi saya itu inovatif, inspiratif. Terus paling pentingnya bisa inspirasi orang untuk menggerakkan orang yang tidak peduli untuk mau. Hari ini kan anak muda mungkin nggak peduli politik, urusan apa sih? Gue nggak perlu tahu lah. Lu tahu nggak sih? Setiap naikin harga minyak tuh putusan politik, bos. Setiap lu ngeluh itu putusan politik. Nah, yang ke P itu apa? Filosofi. Jadi itu yang penting kita sekarang ajarkan. Saya kira buat jadi kan suatu hal yang dilakukan seperti ini ya. Nah itu yang kita lakukan. Jadi kita selalu kasih tahu orang, semua orang punya keyakinan masing-masing. Anda harus mengalami bagaimana mengenal sang pencipta Anda dan bagaimana Anda mempunyai relationship dengan pencipta Anda. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Itulah kekesalan Pak Ahok terhadap Anies Baswedan ya, karena kata Pak Ahok bahwa dia terima kekalahannya dan dia terima Anies menang. Ya, karena pada saat itu Pak Ahok tersandung kasus dugaan penistaan agama teman-teman, dan dalam pilkada DKI di tahun 2017 yang lalu itu adalah pilkada yang sangat-sangat ya viral ya, sangat-sangat gempar teman-teman, karena demo di mana-mana. Dan kita tahu betul bagaimana demo itu mengelilingi DKI Jakarta.
Oke, teman-teman, ketika Pak Anies Baswedan ya menang sebagai Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, maka seperti yang disampaikan Pak Ahok tadi, dia memaparkan bagaimana kekesalannya itu kepada Anies Baswedan sampai Pak Ahok mengatakan bahwa Anies tidak negarawan dalam hal itu. Nah, di sini dikatakan Anies sangat tidak negarawan. Saya nggak terima dia bilang Jakarta kembali ke pangkuan pribumi. Nah, ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh Pak Anies dan yang tidak diterima oleh Pak Ahok, karena Pak Anies mengatakan bahwa Jakarta kembali ke pangkuan pribumi sehingga narasinya kemana-mana dan lain sebagainya. Nah, di sini Pak Ahok mengatakan bahwa Anies tidak negarawan. Nah, makanya ya ke depan teman-teman untuk ya DKI Jakarta dan juga Indonesia untuk bisa memilih pemimpin yang memang punya sifat negarawan dan lain sebagainya. Oke, namun ada hal yang tak ia sukai ketika Anies berpidato saat dilantik menjadi gubernur. Nah, ini ketika Pak Anies dilantik sebagai gubernur, teman-teman, ya apa yang tidak disukai oleh Pak Ahok kepada Anies Baswedan? Ya, di sini dikatakan dalam pidatonya itu Anies menyebut jika Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi. Nah, itu sangat-sangat memecah belah bangsa, kata dari Pak Ahok. Ya, kata Pak Ahok berarti selama dia memimpin itu ya Jakarta bukan ke pangkuan pribumi, atau kan Pak Ahok menyinggung bahwa dia memang warga negara Indonesia secara undang-undang. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Ahok bahwa saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan, katanya. Nah, kemudian bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda sudah menang, it's okay. Saya juga tidak membawa ke MA, ke MK, katanya. Ya, kata Pak Ahok dia terima hal itu karena katanya dia tidak membawa ke MA atau ke MK. Bahkan kata Ahok saat ulang tahun DKI, ia juga hadir pada saat itu. Tapi kenapa Anda pidato seperti itu? That's it, katanya. Nah, teman-teman, seperti diketahui bahwa Anies Baswedan ya pada saat tahun 2024 yang lalu ya kembali masuk ke dalam bursa calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta. Maksudnya ya hanya calonnya, tapi di tahun 2024 itu Pak Anies sebagai calon presiden. Diketahui berdasarkan hasil final quick count dan hasil sementara real count KPU pada saat itu, peluang Anies Baswedan memenangkan Pilpres 2024 sangat-sangat tipis. Ya, makanya ya sangat betul teman-teman, kenapa? Karena yang memenangkan Pilpres tahun 2024 itu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan sekarang mereka sedang bekerja. Anies sempat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2017-2022. Menanggapi peluang itu, Anies menegaskan bahwa dirinya dan cawapresnya yaitu Muhammad Iskandar saat ini memilih fokus menuntaskan perhitungan suara Pilpres 2024. Nah, ternyata ya Anies dan juga Muhammad itu bersama-sama pada saat 2024, teman-teman. Ia mengaku belum berpikir jauh soal peluang kembali maju di Pilkada DKI Jakarta 2024 pada November mendatang itu. Kita sekarang sedang berfokus pada penuntasan penghitungan. Ada gerakan perubahan ini akan terus menjadi bagian kita, ucap Anies di Masjid Jami Nurul Huda, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Anies memastikan untuk fokus dalam memperjuangkan suara pemilihnya di Pilpres 2024. Jadi sekarang tidak usah tengok kanan kiri, kita sekarang sedang fokus amanatkan perjuangan
dan kita akan perjuangkan terus sampai perubahan bisa terlaksana di Indonesia, bebernya. Nah, kemudian teman-teman, apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam hal ini, teman-teman? Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera PKS menyatakan tidak mempermasalahkan jika mengusung Anies lagi pada Pilkada DKI Jakarta di tahun 2024 yang lalu. Apalagi PKS telah mendukung Anies saat dia menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022 dan saat dia maju dalam Pilpres 2024. Meski demikian, PKS juga tidak menutup kemungkinan akan mencalonkan kadernya sendiri jika ada yang memiliki elektabilitas tinggi dalam surveinya. Kalau ada kader yang disurvei elektabilitasnya bagus, ya ajukan kader. Kalau mengusung Anies Baswedan lagi juga nggak masalah, asal belum dilantik jadi presiden, ucap juru bicara PKS. Mabrubri menuturkan bahwa hingga saat ini PKS belum menyiapkan nama-nama yang akan diusung dalam Pilgub DKI pada saat itu. Menurutnya PKS masih menjaring nama-nama tokoh yang mumpuni, ya belum siap nama sosok untuk maju pilkada, masih cari-cari, ujarnya. Peluang Anies. Nah, ini ketika peluang Anies di pilkada tahun 2024 kemarin, teman-teman. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniansah, memprediksi Anies bakal maju lagi di Pilkada DKI. Menurutnya, Anies bisa saja diusung oleh parpol yang kini mengusungnya di Pilpres 2024, yaitu PKS, Nasdem, dan juga PKB. Anies Baswedan berpeluang kembali ikuti kontestasi di DKI Jakarta. Partai pengusung Anies bisa saja tetap, yakni PKS, bisa juga mendapat sokongan PKB dan Nasdem, ujar Deddy kepada tribunnews.com. Meski demikian, Deddy menilai Anies juga bisa berisiko mendapat perlawanan seperti saat maju capres. Terlebih saat pilkada serentak berlangsung, Joko Widodo atau Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Meskipun bisa saja akan mengalami perlawanan serupa seperti Pilpres kemarin. Nah, kemudian teman-teman, terlebih Jokowi masih menjabat, ya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai bahwa PDIP berpeluang mengusung kader sendiri dalam pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta pada saat itu. Menurut Agung, ada kemungkinan duet Basuki Cahayapurnama Ahok Jarot Saiful Hidayat bisa terulang kembali. Kata dia, PDIP juga berpeluang mengusung Tri Risma hari ini, Abdul Aswar Anas. Nah, padahal ya Pramono Anung itu belum ada kepikiran pada saat itu. Nah, itulah hebatnya PDIP ini. Ya, Pramono Anung, PDIP ini mengusung bukan karena elektabilitas, tetapi dia tahu siapa yang akan diusung dan siapa yang menjadi lawan. Sebab dia baik Ahok Jarot maupun Risman Aswar sama-sama memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Secara personal, ada kemungkinan duet Ahok Jarot bisa mengemuka kembali, walaupun peluang Tri Risma hari ini dan Abdul Aswar Anas tetap besar, karena kesemuanya punya pengalaman sebagai kepala daerah, ujarnya menambahkan.